Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja kalian berada, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusannya termasuk belajarnya, dijadikan orang-orang yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini akan kami sampaikan penjelasan isi kandungan hadis bab 51 mengenai jihad dan bid'ah yang meliputi 1. Pengertian dan hukum jihad dan bid'ah, 2. Implementasi, fadilah dan tujuan jihad, yang ketiga macam-macam bid'ah dan contohnya, yang keempat akibat melakukan bid'ah dan solusi terhindar dari bid'ah. Selamat mengikuti. Pengertian jihad. Jihad merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang artinya mengerahkan segenap potensi diri untuk melakukan sesuatu kebenaran. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Al-Hajj 78. Hukum jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Artinya adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, tetapi bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. Pengertian bid'ah. Bid'ah secara bahasa berasal dari akar kata dalam bahasa Arab bada'a. Artinya mengadakan atau membuat sesuatu yang baru. Adapun dalam istilah syara, pengertian bid'ah ialah cara baru dalam perkara agama yang diserupakan syariat yang dikerjakan orang dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syara' atau contoh dari Rasulullah SAW. Hukum bid'ah. Segala bentuk bid'ah dalam agama hukumnya adalah haram dan sesat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ahtun, wa inna kulla bid'atin dhalalah. Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang pengertian dan hukum jihad, dilanjutkan dengan penjelasan pengertian bid'ah dan hukumnya. Untuk selanjutnya, penjelasan tentang
contoh implementasi jihad dan fadilah atau keutamaan jihad. Selamat mengikuti. Contoh implementasi jihad. 1. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Melawan orang kafir. 4. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. 5. Melawan orang munafik. 6. Melawan atau mengendalikan hawa nafsu. 7. Membantu janda dan orang miskin. 8. Melawan gangguan setan. 9. Melawan kaum muslimin yang maksiat. 10. Berbakti kepada kedua orang tua. 11. Menempuh perjalanan untuk mencari ilmu. 12. Wanita melahirkan anaknya. Fadilah atau keutamaan jihad. 1. Melakukan amal yang paling utama. 2. Memberikan pertolongan kepada orang lain. 3. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Menghapus kesedihan dan kesusahan. 5. Niscaya mendapat pahala yang berlipat. 6. Diberi rezeki bahkan ketika wafat. 7. Diberi nikmat kubur dan diselamatkan dari siksanya. 8. Diampuni dan dihapus dosa-dosanya. 9. Terbebas dari kengerian hari kiamat. 10. Mendapat kepastian masuk surga. 11. Dianugerahkan kepadanya mahkota kewibawaan. 12. 70 dari keluarganya diberi syafaat. 13. Dinikahkan dengan bidadari di surga. 14. Ditemukan dengan keluarga yang imannya sama di surga. Para siswaku yang kami cintai, demikian tadi penjelasan tentang contoh implementasi jihad dan keutamaannya. Kemudian dilanjutkan penjelasan tentang tujuan jihad dan bid'ah serta macam-macam dan contohnya. Selamat mengikuti. Tujuan melaksanakan jihad. 1. Melenyapkan segala bentuk kemusyrikan menjadi ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjunjung tinggi kalimat Allah dan merendahkan seruan kemusyrikan dan kekafiran. 3. Menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Meredam terjadinya kerusakan di muka bumi. 5. Mencegah terjadinya kedzaliman di muka bumi.
6. Menolong kaum muslimin yang lemah. 7. Menyampaikan hidayah kepada orang lain sehingga memudahkan mereka untuk masuk Islam. 8. Mengetahui hamba yang bersungguh-sungguh taat dan mampu bersabar. 9. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih para syahid. 10. Menegakkan syariat Islam di bawah kekuasaan Islam. 11. Mewujudkan amar ma'ruf nahi mungkar. 12. Menyejukkan hati kaum muslimin dan menghilangkan sikap kebencian. 13. Menjunjung tinggi derajat kaum muslimin dunia dan akhirat. 14. Selamat dari siksa dan masuk surga. 15. Menunjukkan jalan yang benar atau lurus. 16. Mendapat rezeki yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 18. Menyelamatkan jiwa dari kehancuran. 19. Menjelaskan orang-orang di hatinya ada penyakit. 20. Ingzar bagi orang musyrik, kafir, dan munafik. 21. Balasan bagi orang kafir yang melakukan kesyirikan. 22. Menghentikan kekuatan orang kafir. 23. Menunjukkan keberanian dan kekuatan muslimin. 24. Membinasakan kekuatan orang kafir. Macam-macam bid'ah dan contohnya. 1. Bid'ah wajib. Contoh, belajar gramatikal bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. 2. Bid'ah haram. Contoh, menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk dan lain sebagainya. 3. Bid'ah mandub atau sunnah. Contoh, membangun prasarana jihad, membangun sekolah dan jembatan, dan lain sebagainya. 4. Bid'ah makruh. Contoh, hiasan pada masjid-masjid, hiasan pada mushaf Al-Quran, dan lain sebagainya. 5. Bid'ah mubah. Contoh, menikmati yang nikmat-nikmat seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi yang bisa kami sampaikan penjelasan tentang tujuan jihad dan macam-macam bid'ah serta contohnya. Untuk selanjutnya kami sampaikan akibat melaksanakan bid'ah dan solusi menghindari bid'ah. Selamat mengikuti. Akibat dari melakukan bid'ah. 1. Tidak diterima amal ibadahnya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima taubatnya. 3.
tidak akan menerima syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Dosanya berlipat-lipat. 5. Perbuatannya tercela dan benar-benar sesat. 6. Tidak mengikuti contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 7. Amalnya dinilai berlebihan. 8. Mengajarkan amal yang salah dan sia-sia. 9. Melakukan amal yang jauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 10. Niscaya disiksa di neraka. 11. Termasuk orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 12. Termasuk orang yang tidak bertakwa. 13. Niscaya menanggung dosa orang lain yang mengikuti. 14. Termasuk orang-orang yang merugi. 15. Termasuk melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. 16. Termasuk orang yang menghilangkan sunnah Rasul. 17. Termasuk tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. 18. Jauh dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidayahnya. 19. Tidak akan mendapat jaminan kebaikan. 20. Termasuk penyebar kemaksiatan. Solusi agar keluar dari melakukan bid'ah. 1. Mendalami dan memperbanyak ilmu agama. 2. Meminta penjelasan tata cara dan hukum ibadah kepada ahlinya. 3. Tidak tergesa-gesa dalam melakukan ibadah. 4. Selalu istighfar dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi yang kami sampaikan pada bab 51 ini mengenai jihad dan bid'ah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan jihad sesuai aturan Allah dan Rasul-Nya dan menghindari bid'ah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.